Video ini merupakan video micro teaching mengenai buku fiksi dan non-fiksi untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 2 yang dibimbing oleh Ibu Sarini. Apabila banyak salah kata yang saya ucapkan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapannya semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan apresiasi dulu kehadiran anak-anak kelas 8A ya. Aulia Marlina Hadir Bu. oke, hadir. Andita Nola Hadir. hadir. Lalu siapa ini? Intan Indah Hadir. hadir. Oke. Nah, kemudian terakhir presensi nomor 22 ini ada Dwi Setiorini. Dwi Setiorini mana ya? Gak berangkat Bu. Oh, tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Gak tahu. Oh, tidak berangkat berarti tanpa keterangan apa? Oke. Dari 22 siswa, 1 anak tidak berangkat tanpa keterangan. Ya, nanti diberitahu kepada teman-temannya. Ya, semuanya saja apabila tidak hadir ke sekolah, harap dengan keterangan yang jelas, yaitu sakit ataupun ada keperluan yang lainnya. Begitu ya anak-anak? Baik Bu. Oke, pertemuan kemarin Ibu sudah sampaikan ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah mengenai membaca ya buku fiksi dan non fiksi gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai buku fiksi dan non fiksi itu untuk mengetahui apa pengertian buku fiksi non fiksi, kemudian apa saja unsur-unsurnya, bagaimana contohnya begitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kira-kira ada yang sudah tahu belum apa itu fiksi dan non fiksi? Belum Bu. Belum tahu ya? Belum. Oke, mungkin bisa dikira-kira ya. Ibu akan menyebutkan contoh. Itu nanti termasuk ke dalam fiksi atau non fiksi. Oke? Apabila ada novel, kemudian cerpen, lalu puisi, itu termasuk dalam buku fiksi atau non fiksi. Yang tahu coba siapa? Angkat tangan. Saya Bu. Oh ya, siapa namanya? Aulia. Aulia. Ya, apa jawabannya? Buku Pertanyaan. fiksi atau non fiksi? Contohnya novel, kemudian cerpen, dongeng, puisi itu masuk dalam Buku fiksi Bu. buku fiksi ya. Oke, yang lain sementara disimpan dulu. Yang lain ada yang mau jawab? Saya Siapa itu? Oh ya, Intan. Apa Intan? non fiksi Bu. Non fiksi. Oke, nanti ada jawaban yang berbeda ya. Oke. Sekarang kita simak sama-sama ya jawabannya apakah fiksi atau non fiksi gitu. Nah, Ibu akan menyampaikan bahwa buku fiksi itu ya, dengarkan baik-baik ya anak-anak, jangan mainan HP. Mainan HP. Apa itu mainan kertas itu yang di pojokan? Ya, Bu. Perhatikan ya. Oke. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu buku fiksi itu apa dan buku non fiksi itu apa. Jadi pengertiannya buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata ya. Sifatnya imajinatif. Jadi di sini pengarang tidak perlu pengarang atau penulis itu tidak perlu pengamatan ya. Pengamatan dalam menuliskan idenya itu tidak perlu. Kemudian tidak perlu juga untuk menggunakan data-data yang real begitu. Kemudian buku fiksi itu juga apa ya? Buku fiksi itu tidak benar-benar terjadi begitu. Nah, bisa dibilang buku fiksi ini berisi cerita khayalan atau rekaan dari penulisnya. Seperti itu. Ya. Jadi buku fiksi itu merupakan khayalan saja. Idenya dari pengarang, tidak membutuhkan pengamatan, ya, tidak membutuhkan data-data yang fakta-fakta seperti
untuk contohnya sendiri itu ada dongeng, ya, cerita novel, kemudian cerita pendek, ada lagi hikayat, lalu komik, itu termasuk dalam buku fiksi. Kemudian buku non-fiksi itu adalah buku yang kebalikan dari buku fiksi. Ya, jadi berdasarkan pengamatan, kemudian berupa fakta, ya. Jadi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, gitu. Kemudian isinya juga harus informatif, karena biasanya buku non-fiksi itu dijadikan sebagai sumber referensi, sumber pedoman. Jadi biasa digunakan oleh guru atau peneliti begitu dalam melakukan kegiatannya. Ya. Jadi buku non-fiksi itu kebalikan dengan buku fiksi, ya. Kalau tadi buku fiksi itu tidak perlu pertanggungjawaban dari penulisnya, lalu buku non-fiksi itu sangat dibutuhkan sekali pertanggungjawabannya itu. Ya, begitu. Contoh-contoh dari buku non-fiksi itu antara lain ada buku teks, ya, buku teks, kemudian ada jurnal, lalu esai, opini, ada lagi laporan ilmiah seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semua? Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, siapa namanya? Tadi sama mana ya? Anita. Oh iya, Anita, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Contoh dari buku fiksi itu ada buku teks ya, Bu. Buku teks itu apa sih? Seperti apa? Teks. Oh iya. Gini ya, bukan contoh dari buku fiksi ya, Anita, tapi contoh dari buku non fiksi. Buku non fiksi itu yang sumber referensi harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi contohnya ada buku teks. Buku teks itu simpelnya, ya, gampangnya seperti buku yang sedang dibawa anak-anak semua nih. Kalian bawa buku paket kan? Nah, buku paket, buku pelajaran itu termasuk buku non-fiksi seperti itu. Jadi dalam buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang formatif, ya. Bahasa formatif itu bahasa yang sesuai dengan kaidah, ketentuan yang berlaku dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk buku non-fiksi bahasanya informatif. Nah, sedangkan dalam buku fiksi itu bahasanya kiasan, ya, menggunakan konotasi seperti itu. Mungkin ada yang lain ingin bertanya lagi, coba siapa? Kalau tidak ada berarti lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada unsur-unsur dari buku fiksi, ya. Nah, kita mengenal unsur-unsurnya terlebih dahulu, ya. Kan ada unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, kita pelajari dulu unsur-unsur dari buku fiksi. Oke. Hal yang sederhana bisa dilihat, ya. Anak-anak bisa melihat buku itu dari mana? Dari sampulnya. Sampul. Nah, biasanya dari buku fiksi, ya, buku fiksi itu dan biasanya buku fiksi itu untuk sampulnya biasa ada berbagai informasi, ya, di sampul seperti judul itu pasti, ya, setiap buku pasti ada. Kemudian ada penulis, penerbit, kemudian tahun terbit dan informasi lainnya yang bermanfaat begitu. Nah, pada umumnya kata-kata yang terdapat dalam sampul buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang lebih santai, ya, menggunakan gaya bahasa, kemudian bahasanya juga tidak baku seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh yang Ibu berikan kepada anak-anak tadi sudah menerima lembaran yang dari Ibu, ya, sudah semuanya, ya? Sudah. Oke, nah itu bisa dilihat dari situ, ya, judulnya itu ada daun yang jatuh tak pernah membenci angin, ya, itu penulisnya Terelie. Kemudian ada Dylan, ya, dia adalah Dylanku tahun 1990, ditulis oleh Studi Balik.
Kemudian ada Aroma Karsa, ditulis oleh D. Lestari. Kemudian Shanghai Girls, judulnya Perjuangan Sepasang Gadis Mencari Kebahagiaan di Tanah Amerika, Lisa C. Nah, oke. Kemudian unsur yang pokok lagi dalam buku fiksi itu ada pokok bab buku. Ya, pokok bab buku itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa, Bu? Pokok bab buku. Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi pokok bab buku itu dalam pokok bab buku ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai kata pengantar ya. Nah, dalam kata pengantar itu biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan buku tersebut, seperti itu. Nah, pokok bab buku fiksi ya, kata pengantar dan ucapan terima kasih biasanya dibuat lebih singkat dengan penggunaan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa ini maksudnya adalah dengan gaya bahasa kiasan atau konotatif begitu, berarti bukan bahasa baku. Selanjutnya ada unsur judul bab dan subbab begitu. Nah, kita bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab itu dalam buku dengan melihat daftar isi. Ya. Nah, daftar isi tentu saja disusun urut ya, itu susunan rapi. Kemudian ada yang mencantumkan halaman, ada juga yang tidak mencantumkan halaman di daftar isinya itu, begitu. Nah, dengan adanya daftar isi itu, ya kan? Dengan adanya daftar isi itu, kita semua bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi ya, tentunya. Nah, selanjutnya ada tema. Ada tema. Dalam buku fiksi itu penting sekali adanya tema, ya, karena ini berpengaruh terhadap jalannya cerita fiksi, begitu. Karena tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis, ya. Merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Nah, dari tema ini juga dijabarkan isi cerita terstruktur, ya, yang tetap sesuai dengan temanya. Kemudian ada juga penokohan atau perwatakan. Ya. Coba disimak lagi itu. Jangan ngobrol ya. Nah, penokohan atau perwatakan ya. Tokoh juga unsur yang penting bagi cerita fiksi. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa anak-anak? Kenapa tokoh sangat penting? Ada yang tahu? Karena ya. apa, Bu, tadi? Kenapa tokoh sangat penting dalam buku fiksi, cerita fiksi gitu? Karena unsur utama. Ya, jadi betul ya, itu termasuk unsur utama ya. Jadi ada tema, tokoh itu sangat penting bagi cerita fiksi. Kenapa? Karena apabila tokoh itu merupakan gambaran setiap individu, ya, gambaran setiap individu di dalam cerita lengkap dengan karakternya. Nah, begitu. Ya, itu sekilas tentang penokohan. Dan kalian juga sudah mempelajari soal tokoh penokohan ya. Tokoh itu ada protagonis, ya, ada antagonis gitu, dan ada pritagonis. Oke, langsung selanjutnya ada bahasa yang digunakan. Ya. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi yaitu sebagian besar menggunakan bahasa konotatif ya. Ibu tadi sudah sempat menyinggung bahasa konotatif atau bahasa kiasan. Ya, jadi bahasa konotatif itu merupakan bahasa yang bukan arti sebenarnya, gitu. Karena tujuan utama dari buku fiksi itu ya sebagai hiburan. Nah, oleh karena itu bahasa yang digunakan itu juga harus indah ya, harus indah dan harus menghibur, begitu. Nah, dalam bahasa juga biasanya menggunakan majas ya. Menggunakan majas di antaranya mungkin kalian sudah tahu majas itu ada apa saja. Ada personifikasi, majas metafora, kemudian
kemudian ada majas, hiperbola, dan masih banyak lagi gitu. Nah, contohnya ya, contoh pada kalimat berikut nih. Contoh yang menggunakan majas personifikasi ya. Majas personifikasi itu benda mati ya, benda mati seperti layaknya manusia ya yang hidup begitu. Contohnya seperti ini. Matahari mulai menampakkan dirinya dan tersenyum pada bumi. Ya, itu contoh personifikasi. Jadi matahari mulai menampakkan dirinya dan tersenyum pada bumi. Matahari kok tersenyum gitu kan? Yang bisa tersenyum itu siapa? Manusia, kan? Nah itu masuk dalam majas personifikasi. Atau ada lagi yang dari majas hiperbola ya anak-anak. Majas hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan dari kenyataannya. Contohnya, hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Sudah hancur berkeping-keping, itu kan sangat dilebih-lebihkan seperti itu ya. Jadi itulah contoh ya dari penggunaan gaya bahasa. Nah, oke, selanjutnya ada penyajian alur cerita ya. Alur cerita itu merupakan rangkaian atau urutan peristiwa ya. Urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Jadi susunan peristiwa itu alur cerita. Nah, dalam alur itu sendiri ada alur maju, ada alur mundur, dan campuran. Oke, ya jadi dalam buku fiksi itu perlu penyajian alur yang menarik ya, supaya tadi tujuannya untuk menghibur. Kemudian, oke, ya itu tadi unsur-unsur dari buku fiksi. Yang selanjutnya unsur-unsur dari buku non fiksi. Kira-kira apa itu unsur-unsur dari buku non fiksi? Apabila pengertiannya buku fiksi dan non fiksi itu berkebalikan ya. Nah, unsur-unsurnya juga apakah berkebalikan seperti itu? Mari kita simak sama-sama ya. Masih semangat anak-anak? Masih semangat apa udah loyo nih? Oke, tetap semangat ya memperhatikan. Baik, unsur-unsur buku non fiksi ya. Jadi begini ya anak-anak. Dalam buku non fiksi pun kita juga memperhatikan dari covernya ya, dari sampul buku gitu. Untuk cover sendiri atau sampul sendiri itu kurang lebih sama dengan buku fiksi. Terdapat judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan ada juga yang menyertakan edisi bukunya. Itu di buku non fiksi ya. Nah, pada sampul buku non fiksi itu kita akan menemukan judul buku yang umumnya menggunakan kata-kata baku, kata-kata formal, sesuai kaidah, sesuai ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Nah, coba dilihat lagi itu lembaran yang ibu kasih tadi. Di situ ada contoh buku judul, ada contoh judul. sorry, ibu hilaf. Maksud saya, maksud ibu, di situ kan ada contoh judul buku non fiksi ya, yaitu ada Dasar-dasar Biokimia edisi revisi ditulis oleh Anna Pujiani. Kemudian ada Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, Mark Manson. Kemudian CC Notes from Holland, Catatan Perjalanan Tak Terlupakan di Belanda oleh New Hendra. Kemudian Fikih Sunnah Wanita, segala hukum fikih yang berkaitan dengan wanita ada di sini, ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Ash-Sayyid Said. Nah, itu merupakan contoh judul buku fiksi ya. Terlihat kan jelas buku judul dari sampulnya ya, judulnya itu pun sudah menggunakan kata baku ya, kata formal. Karena memang dalam buku non fiksi itu termasuk
termasuk buku serius begitu. Ya, selanjutnya ada pokok bab buku. Nah, pada pokok bab buku non-fiksi, penulis menggunakan bahasa formal dan baku. Selain terdapat kata pengantar, nah beberapa karya tulis atau buku-buku yang termasuk itu termasuk dalam buku serius ya. Nah, selanjutnya ada pokok bab buku pokok bab buku non fiksi. Di sini penulis akan menggunakan bahasa cenderung formal dan baku. Oke, selanjutnya judul bab dan subbab. Judul bab dan subbab itu hampir sama dengan buku fiksi, tersusun rapi, ada daftar isi begitu. Kemudian isi, nah secara isinya itu tentu sedikit berbeda dengan buku fiksi ya. Bukan sedikit lagi, tapi memang berbeda gitu. Karena buku non fiksi itu bagiannya ya ada pendahuluan, utama, isi dan penutup. Gitu. Nah, dalam buku non fiksi itu dijelaskan secara rinci dan jelas ya menggunakan bahasa baku. Nah, kemudian cara menyajikan isi, kemudian ada unsur-unsur bahasa yang digunakan, lalu bagaimana sistematika penulisan dalam buku non-fiksi itu juga sangat diperhatikan. Jadi itu ya anak-anak, itu tadi pengertian, kemudian ada unsur-unsur dan contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, berarti artinya sudah paham semuanya ya. Oke, kalau begitu pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan ya. Silakan berkemas-kemas, duduk yang rapi, kita berdoa sebelum ditutup. Ya, sudah duduk rapi semua? Oke, sudah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah kata dalam menyampaikan. Harapannya anak-anakku semua paham apa yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.